sama ya, inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi ya untuk itu. Nah, bagian perkemihannya itu bagian mana gitu ya. Oke, tadi ini kita lihat di bagian bawah ya, seperti itu. Oke, kita kayak itu deh sekarang. Masih ke pemeriksaan perkemihan. Kok ada pemeriksaan inspeksi tangan? Oke. Oke. Jadi pada inspeksi ya, ini organ perkemihan. Tetapi organ perkemihan itu bisa direfleksikan oleh organ yang lain ya, seperti itu. Nah, kenapa di sini? Nah, kita lihat di situ kan pada inspeksi. Nah, di sini inspeksi pada tangan ya. Di perkemihan itu kalau umpamanya kalian tahu itu ada sistem renin, angiotensin, aldosteron ya. Nah, sistem renin, angiotensin, aldosteron itu mempengaruhi peredaran darah ya, peredaran darah. Jadi makanya kenapa tetap dicek, berarti kalau peredaran darahnya bagus, renin, angiotensinnya itu berarti bermasalah atau tidak. Dan kemudian fungsi ginjal itu juga untuk eritropoietin atau pematangan sel darah merah ya, itu salah satu fungsi ginjal. Makanya pada pencernaan itu penting juga untuk menginspeksi bagaimana kondisi tangan ya itu. Jadi apakah peredarannya bagus atau tidak, terjadi perubahan warna ya. Kita lihat di situ koilokia berarti apa? Itu dilihat, cek koilokia. Ya, nggak bacanya satu. Koilokia itu adalah kalau maunya kamu lihat di apa? Kukunya itu kalau umpamanya hitamnya mana ada? Bukan ujungnya ya. Hitamnya. Oke. Nih ya. Ini kan di sini nih di apa? Ada perbatasan ya. Bagian ininya ya, di bagian ini nih ada perbedaan nih warnanya sebelah sini ya. Iya. Nah, itu kalau umpamanya warnanya kehitaman berarti kamu punya masalah sama jantung. Iya, kalau ini mana dah? Yang mana aja? Ya kan, ini kan bagian ini putihnya. Nah, ini kalau umpamanya ada kehitaman, terus kemudian dia melengkung, menonjol. Ya, menonjol ke atas, nah berarti dia ada masalah dengan peredaran darah tuh. Di situ ya. Nah, itu yang disebut dengan apa tadi? Melanechia. Koilokia. Terus kemudian apa lagi? Palmar erythema. Palmar erythema. Palmar itu apa? Telapak. Palmar itu telapak. Erythema berarti kemerahan. Ya. Ini kalau mamanya telapaknya kalian genggam terus kemudian buka ya, itu ada perbedaan warna gitu ya, merah untuk itu. Coba. Nah, kalau maunya tidak ada perubahan, berarti dia peredarannya nggak bagus, gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Terus kontraktur. Kontraktur itu apa? Kekakuan. Ya, pergerakannya. Jadi bagaimana terjadi kekakuan pada saat pergerakan. Terus apa lagi? Terus clubbing finger. Oke, clubbing finger. Clubbing finger itu apa? Yang jarinya kalau diginiin tuh kayak nggak cembung ya, nggak kaku, nggak nyambung. Kalau diapain? Nih. Iya, kalau diginiin belakangnya Pak. Ya. Oke, clubbing finger itu sebenarnya sama ya, ada penonjolan. Penonjolan pada jari gitu ya. Jadi dan kanannya tidak sama tadi menggambarkan apa? Menggambarkan adanya peredaran darah yang tidak lancar. Terus kemudian apa lagi? Asterisis. Nanti yang perlu dicari ya, asterisis ini sepertinya nggak simetris aja sih kayak gitu. Oke, itu. Terus kemudian apa lagi? Inspeksi wajah ya. Sklera mata. Sklera itu yang mana? Ya, jadi ada
ada kornea, sklera, iris, ya, pupil, ya seperti itu. Oke, sklera itu adalah bagian yang putih. Ya, nah putih itu seringkali kalau maunya kalian ada infeksi konjungtivitis atau itu biasanya pembuluh darahnya melebar, ya, melebar terus kemudian kemerahan, ya makanya kelihatannya matanya merah, gitu. Nah itu skleranya. Nah pada gangguan ginjal gitu ya, ini juga akan mempengaruhi gitu. Biasanya warnanya jadi apa? Kuning. Kenapa kuning? Karena ada kelainan pada hati, kerusakan pada hati. Yang itu hubungannya sama Oh ginjal. iya. Bukan. Urium kreatinin, ya itu yang tinggi. Bilirubin, urobilin, ya itu adalah pencernaan di mana kadar uriumnya itu tinggi di dalam darah, ya sehingga protein itu tidak bisa terkonjugasi atau tidak bisa dikeluarkan, gitu ya. Kalau kalian icterik gitu ya, jaundice, ya itu urinnya bukan urinnya, kadar urium ya itu tidak bisa dikeluarkan sehingga menjadi kuningan, ya untuk itu. Terus kemudian apa? Warna kulit sama ya, warna kulit wajah tadi kekuningan atau enggak. Stomatitis itu apa? Sariawan ada atau enggak gitu. Kenapa sariawan menggambarkan? Kurang vitamin. Cairan. Ya, tadi hubungannya dengan cairan gitu ya. Untuk itu. Karena tadi kalau dilihat mukosa bibir itu bagian dalam gitu. Jadi nggak ada mukosa bibir itu keluar bibir. Ya, terus kemudian apa lagi? Perbesaran KGB. Kelenjar getah bening. Ya, kelenjar getah bening di mana? Ya, dia semuanya sih sebetulnya. Lipatan ya. Di bagian samping ya, untuk atas, kemudian di lipat paha ya, ketiak seperti itu, aksila. Nah itu adalah yang besar seperti itu. Tapi sebenarnya semua getah bening itu ada di seluruh tubuh. Oke, terus apa lagi? Oke, ekstremitas. Yang mana sih ekstremitas itu? Tangan. Ya, ada dua, atas bawah, Iya. gitu ya. Nah, ekstremitas itu ekstremitas atas atau ekstremitas bawah, gitu. Yang pertama adalah apa tadi? Adanya edem. Edem itu apa? Pembengkakan. Pembengkakan, gitu ya. Jadi kalau disentuh itu ada pembengkakan, ya beda dengan normal. Saya rasa bisa ya untuk itu bedakannya. Terus kemudian apa lagi? Warna kulit. Nah, pada pasien dengan gagal ginjal, kulitnya berwarna apa? Kuning pucat coklat. Hitam. Oh, hitam. Kenapa hitam? Karena ginjalnya dia rusak gitu. Jadi buat yang tadi eritropoietin ini. Ya, jadi hubungannya tadi dengan HB gitu. HB itu pemberi warna, ya untuk Hitamnya itu. hitam gimana Pak? Kayak lebam apa gimana? Sebenarnya keringnya untuk itu bukan itu. Ya hitamnya itu ya apa? Hitam nggak normal ya untuk itu, dan kemudian pecah-pecah, bersisik pecah-pecah seperti itu. Itu di seluruh badan. Ya itu seluruh tubuh. Biasanya kalau pasien itu dia justru kayak orang budikan gitu ya. Kalau pernah melihat, nah itu. Nah tadi itu akan samar dengan ikterik ataupun jaundice. Ya pada tahapan awal dia ikterik, tapi ke sininya dia akan berwarna kehitaman seperti itu. Kenapa? Karena tadi kaitannya dengan transfusi darah. Ini biasanya kalau orang gagal ginjal kan dia ada hemodialisa ya, transfusi darah. Terus kemudian kadar HB-nya itu sebetulnya eritropoietinnya itu tinggi seperti itu, tapi HB-nya rendah gitu. Ya itu yang membedakan. Ya harusnya sih dipisah gitu ya kalau namanya itu. Karena apa? Yang kalau namanya kalian transfusi ya, whole blood itu kita nggak pisahin antara sel darah putih dengan sel darah merah. Sel darah putihnya itu
ngumpulnya banyak gitu. Sel darah putih trombosit ya itu ngumpulnya banyak, tapi yang berkurang itu hanya sel darah merahnya. Nanti gagal ginjal apa yang itu? Oke, kemudian apa lagi? Gagal ginjal apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Abdomen. Gagal ginjal. Gagal. Oke, abdomen. Adanya massa atau tidak? Ya, di abdomen warna kulitnya sama. Stria tadi apa? Itu garis-garis itu ya. Garis. Ya. Kalau spider navy itu warnanya kemerahan di perut garisnya. Kalau stria ini warnanya hitam. Hitam. Ya, itu. Ya, hitam atau apa? Putih ya, kayak apa kulit yang diregangkan gitu ya kalau pecah gitu ya. Kalau lihat areola mamai kalau pada ibu menyusui itu kan apa ada stigmatnya seperti itu. Kaput medusa. Kemudian kaput medusa ya dan asites ya itu. Kaput medusa ini apa? kan pada ini pada Proteinnya bayi. meningkat ya? Nah, Area itu. apa sih? Kaput medusa ada berapa? Yang mana? Penonjolan sih sebetulnya kaputnya ya, sama itu seperti itu, ada penonjolan di bagian rongganya gitu ya. Jadi kalau mamanya ini vesika urinaria ya di atas simfisis pubis di antara apa tadi ya apa medula spina ya untuk itu iliaka. Nah ini di sini terus kemudian ada tonjolan gitu ya, ada kaput tuh tonjolan gitu ya. Kalau ada yang melengkung menonjol Kayak gitu ya, pembuluh darah cuma dia gede. bukan kayak tumor Oh. dia itu. Jadi kayak mau di sini ada kepala bayi gitu ya, Oh, menonjol gitu. Nah terus kemudian ya itu disebut dengan kaput medusa. Tapi kalau di situ kaput itu lebih pada bayi sebetulnya. Jadi kalau kaputnya ada enggak kan kepala bayi itu kadang sering ada kelainan Iya. gitu, yang penutupannya nggak rapat atau sebagainya. Dia ini berhubungannya dengan ginjal juga gitu Pak? Ya di sini Medusa. maksudnya kaput medusa itu ada tonjolan. Jadi di mungkin kayak mau ya pasien dengan batu ginjal ya seperti itu, ada bagian yang menonjol seperti itu. Ya. Oke, terus kemudian tadi inspeksi ya. Auskultasi apa? Sama 4 kuadran 9 regio ya sama tadi ya seperti yang pengusakan. Terus kemudian nah ini aorta. Ini aorta ya. Kita lihat kalau kita ingin lihat aorta itu apa? Pangkal jantung. Iya. Pembuluh darah ya yang pertama kali keluar dari jantung. Berarti periksanya di mana? Di dekat Kanan ya? ICS 2 tapi sebelah Oh, ICS 2. Ya enggak lah. Dia di apex cordis. Jadi yang berdenyut itu aorta. Jadi kalau main jantung kali ya nih yang berdenyut itu namanya aorta. Apexnya. Jadi ICS ya sekitar interkostal 5 atau 4 ya untuk mid clavicula-nya gitu. Terus kemudian arteri renalis. Nah, tadi kan saya kemukakan nih ada 2 ya belnya. Ini arteri renalis ya. Sama untuk itu. Nah, jadi kalau mau kita tekan ya, tekannya di mana sih? Kalau ginjal itu tadi di kuadran mana? Kiri bawah. enggak kiri bawah kan sih. Jadi mulai mana? Jadi apexnya ginjal itu mulainya di kuadran kanan atas dan kuadran kiri atas. Tengah Seperti itu. berarti ada di tengah. Nah, dengarnya itu harus 2 sisi sebetulnya. Jadi ini harus ditekan. Terus kemudian ini diletakkan. Nah, dengarnya bukan pakai diafragma, Tapi pakai yang pakai bel bel. untuk itu. Nah, di sini dilihatnya. Atau lebih mudahnya pasiennya suruh miring. Ya, miring kiri ya gini. Kanan Terus atas. kemudian kalian letakkan nih bagian sini Kiri atas. sambil depannya ditekan ke belakang ya seperti itu, atau miring kanan ya seperti itu, kemudian diletakkan ya sama yang depan didorong ke belakang. Oke, paham? Oke. Nah, denyut yang didengar bunyinya apa Pak? Denyut. Kalau kalian dengar seperti denyut nadi,
jantung, yaitu inting darah. Itu yang dihitung gitu. Kalau nggak ada denyutnya gitu ya, ya itu ada dua ya, yang nggak normal gitu ya, apakah penggunaan alatnya ya yang nggak standar gitu, atau masalah di telinganya gitu. Untuk itu Berarti pasti ada ya Pak? ya harusnya ada, kalau nggak ada kan ginjalnya jangan-jangan nggak ada ginjal, Ginjal udah diambil, udah dijual ginjal. beli HP. Beli HP. Oke, ada lagi ya. Terus kemudian arteri iliaka. Iliaka di mana tadi? Di bawah. Iya, di sini nih. Skena iliaka. Dia dengerinnya di mana? Di selangkangan. Oh, Jadi ini lihat nih di sini. Letakin aja ini. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa superficial sih. Kalau ini nggak harus deep gitu ya. Ini di selangkangan gitu ya untuk arterinya. Itu. Terus femoralis. Ya, untuk arteri. Nah, ini yang kita lihat gitu ya. Jadi femur mana? Paha. Di mana letakinnya? Ini lipatan paha. Iya, di bagian lipatannya gitu ya. Di bagian lipatannya itu yang kalian dengarkan. Dengarkannya pakai apa? Ya, harapannya pakai belt untuk itu ya. Jadi jangan pakai diafragmanya gitu ya, pakai belt. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke. berarti yang auskultasi ini yang kita dengar itu kan suaranya terus kencang atau tidak yang kayak biasa-biasa itu Pak? Ya, kalau mamanya kita lihat tuh kan apa kita dengar itu kita frekuensinya seperti apa, berarti jumlahnya. Terus kemudian teratur atau tidak gitu ya, untuk itu denyutnya teratur atau tidak, atau reguler irregular lah gitu. Itu yang dilakukan. Nah, jadi ini yang harus kalian periksa ya. Jadi periksanya kemana? Aorta ya, ICS berapa? 4 atau 5 mid clavicula. Ini kan clavicula, tengahnya ya, tengah claviculanya gitu. Nah, terus kemudian itu yang pertama kali didengar ya. Itu nanti ceritain aja, nggak mungkin kalian dengan 1 menit ya gitu ya. Normalnya berapa? Ya normalnya sama seperti normalnya arteri ya. Berarti 60 sampai 100. Ya 80 sampai 100. Halo, Mungkin aku juga nyatet nih. Salam. Jadi tadi di aorta, kemudian di mana tadi? Di Kanan atas di renalis. renalis. Renalis tadi caranya gimana? Disuruh miring, kalau enggak dari Ya, kalian mau gimana nih? Mamanya mau Kanan dalam atas nih. kiri atas. Berarti tekannya lebih dalam. Atau kalau itu ya udah pasiennya tadi suruh miring, ini letakkan di belakang ya untuk itu. Atau kalau itu ya tengkurap aja pasien. Oh iya. Gitu ya, untuk itu mau miring atau tengkurap itu terserah. Oke, terus kemudian apa? Iliaka ya, selangkangan gitu. Jadi letakin aja stetoskopnya gitu ya. Harapannya sih semua mendengarkannya itu dengan bel gitu ya. Tapi kalau di sini sih ya karena sini aja kedengeran gitu ya, ya bisa dengan ini, tapi normalnya sih harusnya pakai bel ya gitu. Sama juga dengan Femoralis. di femoralis gitu. Jadi nanti kalian praktek itu nggak cuman diceritain ya. Kalau di sini suruh auskultasi, berarti ngeletakin stetoskopnya yang benar di tempat yang benar gitu ya. Gitu. Terus baru jelas ya. Ya tergantung, kalau mamanya itu kita cuma pengen lihat letak stetoskopnya benar apa enggak, gitu, caranya benar apa enggak. Oke, terus apa lagi? Auskultasi. Terus ini ginjal kanan. Ini apa nih? Supine atau posisi supine. Supine itu apa? Ya, terlentang untuk itu. Jadi pasiennya suruh terlentang. Terus kemudian pemeriksaannya dari sebelah kanan. Letakkan tangan kanan di kosta 12. Waduh. Kosta itu apa?
intercosta. Costa itu tulang ya untuk itu. Oke. Nah, sini lagi Ji. Oke, sini aja berdiri. Lepas bajunya. Oke, costa Belakang, juga belakang, letakkan tangan belakang. di atas sedikit ya, melengkung ke bagian iga sebelah kanan. Ceking banget tadi. Tulang ya, ada lengkungnya. Nah, ini costa ke-12, pelayang bawah. ya, itu. Nah, di sini kita tekannya itu pada bagian belakang. Nah, ini kan tadi paling bawah ya. Baik, ini tiduran dulu ya. Nah, ini kan tadi nih letak iganya ya. Ini iganya 12. Nah, di sini ini letaknya bagian belakang. Gitu. Jadi tekannya ke sini. Coba bacain, Mbak. Atur posisi pasien supine. Atur posisi pasien supine pemeriksaan dari sebelah kanan. Terus Letakkan tangan kiri di bawah costa 12. Letakkan tangan kanan di bagian atas sedikit di bawah lengkung iga kanan. ya. Nah, Anjurkan. ini letakkan tangan kanan, ini lengkung iganya ya di sini. Nah, ini tangan kanan di bagian belakang. Jadi bagian belakang ini juga ada nih. Jadi kalau kalian rasakan ini sama kayak bagian depan, di sini bagian terakhir belakang, gitu ya. Karena ini kan ya bagian itu. Jadi ini namanya costa squira. Jadi iga melayang. Bagian depan sama bagian belakangnya dia nggak nyatu. Ya, jadi jangan dirasain ke belakang terus ini. Di bagian belakangnya ada, tapi dia nggak nyatu sama depan. Gitu, makanya iga melayang squira. Terus Mbak, Terus anjurkan pasien napas dalam dan tangan kanan menekan ke bawah dan tangan kiri mendorong ke atas. oke. Anjurkan pasien Pasien nafas dalam. napas dalam. Oke, tarik napas, Pak. Nah, ketika kamu Pak tarik napas, kamu tekan ini bagian ini, nekan ke belakang, yang dari belakang nekan ke depan. Terus Terus habis itu pada puncak inspirasi tekan tangan kanan kuat dan dalam. Raba. Jadi yang dilihat pasien sakit apa enggak atau bagaimana Pak? Apa yang dirasakan? Gitu ya. Jadi kalau maunya di sini pasiennya merasakan nyeri, berarti apa? Ada masalah dengan ginjal. Ya, gitu. Jadi di sini nih kalau pasiennya ngerasa nyeri, berarti dia ada masalah dengan ginjal. Ya. Tuh. Sebetulnya titik tekan utamanya dari belakang ya, jangan di depan. Nanti kalau mau di depan kita agak nyaru sama limfa, ya seperti itu. Oke, terus? Oke, di situ ginjal kiri, tadi ginjal kanan. Ya sama nih berdirinya sebelah pasien kan? Iya. Prosedurnya sama kan? Ya, tinggal diulangin aja nih sebelah sini, ya terus tarik. Oke, terus? Itu perkusi. Oke, habis itu perfusi ya. Atur posisi baring, miring atau duduk. Ya. Letakkan tangan kiri. Letakkan tangan kiri di atas sudut costa vertebra. Costa vertebra terus Setting vertebra torakal 12 dan lumbal 1. torakal 12 dan lumbal pertama. Iya. Oke. Jadi sebetulnya ini kalau bagian belakang ya. Nah, di sini ini kan ada bagian terakhir ya. Bagian terakhirnya. Nah, terus di sini juga bagian terakhir. Ini 12 ya. Intercosta ke-12 yang untuk di bagian dadanya. Nah, terus kemudian lumbal pertama. Ini kan lumbal nih. Nah, ini ada tonjolan di belakang. Tulang lirik tarik ke belakang, terus kemudian tonjolan pertama. Nah, ini kita lakukan apa? Perfusi. Perkusi dengan tangan yang mengepal. Tangan mengepal. Iya. Oke, kalau ini sih biasanya gini ya. Kalau maunya itu dia cuma gini doang untuk itu. Jadi sama sebetulnya di sini kita kita tekan aja. Jadi kalau ginjal kan bentuknya seperti ini ya. Ini ya.
Nah ini kita ambil diameternya di tangan samping atau ke bawah gitu ya. Jadi posisinya ini ya, seperti ini. Oke. Berarti cuma satu garis gitu doang pada. Ya, jadi kalau mau ini kan miring nih. Ya posisinya udah kita ini. Oke Bu, miring. Ya, seperti itu kan. Ya, kalau itu mengepal apa tadi? Dibilang? Perkusi dengan tangan kanan. Oh, ini mah diketok. Begitu, digetok. Diketok. Iya. Bukan berarti. Sela. Jadi pasiennya ya tadi seperti ini. Nah ini kan contohnya miring ya. Udah getok gini, gitu ya. Sekali. Nyeri apa enggak? Gitu. Ya. Posisinya. Oke, Jadi terus. katakan kali. Tapi miring ya. Iya kok. Miring apa pasiennya disuruh duduk. Gitu. Ya jadi letakkan tangan kalian seperti ini. Harus pakai alas ya. Maksudnya pakai tangannya satunya, jangan langsung getok gitu. Ketok palu. Ya, untuk itu. Jadi tetap untuk itu. Ya. Berarti kita nggak usah dengar suaranya, yang penting nyeri atau tidak. Ya, dia permainnya nyeri banget. Terus apa lagi? Terus Lakukan kanan apabila dan kiri. pasien merasakan pukulan, Ya, hasil nyeri. normal pasien tidak merasakan nyeri. Nyeri atau tidak? Ya, oke. Udah. Terus ya tadi urutannya ya. Mulai dari mana tadi? Inspeksi tangan ya, terus Iya. kemudian ke ini inspeksi Wajah. pasti wajah, ngumpul, terus kemudian tadi ketok. Oke, lagi Udah Mbak, evaluasi. udah. Nah terus apa tadi ya, satu lagi inspeksi apa tadi? Perkemihan udah. Kaki di Oke, pengajian diabetes. Nih, kasih diabetes. Ini agak lemas nih.